Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mahasiswa program studi manajemen logistik industri agro Politeknik Ati Padang. Pada materi sebelumnya kita juga sudah membahas daripada closed loop supply chain, di mana pada minggu yang lalu itu memiliki beberapa kompetensi. Yang sudah kita bahas itu adalah sampai pada kompetensi yang kedua ya, pada minggu yang lalu. Yang hari ini kita akan melihat bagaimana flow in closed loop supply chain itu yang ada di beberapa perusahaan yang menerapkan daripada reverse logistik. Nah, misalnya kalau kita lihat pada gambar yang berwarna ungu ini, itu adalah closed loop supply chain. Nanti dari sini saudara akan ditugaskan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana proses ini. Secara definisi apa itu closed loop supply chain sudah kita jelaskan ya. Jadi ini nanti prosesnya hampir sama dengan supply chain manajemen kemarin, yaitu dimulai dari beberapa rantai pasok yang terjadi. Untuk itu kita akan lanjutkan bahwasannya di dalam kompetensinya yang kemarin yang sudah kita bahas seperti yang Bapak sampaikan di awal, itu yang nomor 1 sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nomor 2 juga sudah, dan yang ketiga sekarang bagaimana menjelaskan interaksi antara desain produk dan rantai pasok lingkaran tertutup atau yang kita kenal dengan interaction between product design and closed loop supply chain. Nah, jadi saudara lihat materi yang kemarin, definisi-definisinya apa sudah kita jelaskan. Sekarang kita adalah melihat interaksinya di antara produk desain itu dengan proses closed loop supply chain ini. Ya, oke. Kita ulang kembali ya. Closed loop supply chain itu atau rantai supply loop tertutup yang kita singkat dengan CLSC itu adalah jaringan rantai pasokan yang memasukkan proses pengembalian dan pabrikan memiliki maksud untuk menangkap nilai tambahan dan lebih lanjut mengintegrasikannya di dalam semua kegiatan rantai pasokan. Nah, misalnya seperti ini ya. Berarti kalau dari sini nanti ada manufacturer ya, kemudian ada consumer product, ada distribution center, ada retail, ada use packaging, ada forestry, ada paper manufacturing, ada packaging manufacturing. Nanti proses inilah yang akan saudara akan pahami. Ya, proses ini juga yang akan saudara jelaskan ya dengan bersama kelompok yang sebentar lagi kelompoknya juga akan kita bagikan. Ada pada slide ini. Untuk itu, lihat ini nama-nama kelompok ya. Kelompok 1 Bapak ambil contohnya 1 dulu. Siska Afriani, Rahma Ernestine, Perina Pahma, Perdi Triputra. Berarti setiap kelompok itu ada jumlahnya 4, ada jumlahnya 5 sesuai dengan jumlah saudara dalam mata kuliah ini. Itu adalah 35 orang atau 34 orang kalau tidak salah. Nanti kalau kita hitung 4, 8, tambah 8, 12, 17, 21, 29, 34. Oke. Kalau seandainya ada yang namanya tidak ada, nanti bisa dikonfirmasi ulang. Ya, inilah nama-nama kelompok Anda. Kok ditukar lagi, Pak? Betul, karena kita ingin lihat bahwasanya dalam reverse logistik ini materi-materi Anda sudah banyak dibahas, maka kita kasih orang yang berbeda sehingga rasanya bersama itu dalam satu lokal itu akan bisa terlihat lebih lanjut. Oke, apa tugasnya? Yang pertama, setiap kelompok menjelaskan contoh proses closed loop supply chain sesuai dengan nomor kelompok. Ini contoh, nanti ada tulisan di setiap slide-nya dengan warna merah ini. Misalnya ini adalah beberapa contoh closed loop supply chain 1. Berarti ini adalah untuk kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok yang lain, lihat tanda merah ini juga dan sudah tertulis nomor berikutnya. Misalnya di sini
Ini adalah beberapa contoh closed loop supply chain 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan nomor kelompok Anda. Yang kedua, setiap kelompok dalam berdiskusi boleh menggunakan WhatsApp ya, karena Anda kuliahnya jarak jauh, berarti boleh dengan menggunakan WhatsApp. Setiap kelompok kalau kurang mengerti boleh bertanya kepada dosennya melalui WhatsApp group, di luar itu tidak dilayani ya. Jadi biar semua kelompok bisa memahami, tidak usah Anda menelpon, tetapi adalah buatkan masalahnya apa di grup WhatsApp-nya. Yang keempat, tugas ini dibuat dalam bentuk Word dan dibuat dalam bentuk PPT yang semenarik mungkin. Tugas dikumpulkan minggu berikutnya sesuai dengan jadwal kuliah Anda. Berarti kita kuliah kan setiap hari Rabu tuh, ya. Hari Rabu mulai pukul 13 sampai dengan pukul 15. Selamat bekerja dan sukses buat saudara. Oke, nah ini adalah instruksi dalam menjalankan tugas. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Ya, yang pertama ini adalah contoh untuk closed loop supply chain 1, berarti ini adalah untuk kelompok 1. Anda jelaskan yang ada di sini, kemudian Anda jelaskan juga yang ada closed loop in supply chain-nya. Ini kita ambil salah satu contoh adalah pada cloud computing. Nah, di proses komputerisasi, bagaimana closed loop supply chain-nya, di proses industri, bagaimana ini. Kalau industrinya ini tidak jelas, boleh Anda misalkan ini adalah industrinya apa. Nah, yang penting Anda deskripsikan dari mana membaca closed loop-nya. Misalnya apakah tanda panahnya kan udah dari ini. Tinggal Anda menjelaskan istilah-istilah ini itu harus Anda jelaskan. Consumer product apa, distribution center apa, retail apa. Begitu juga dengan di sini ya. Cloud server apa, manufacturer, kemudian harbor, warehouse, dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda tinggal memperdalam. Ya, kalau ini adalah untuk kelompok 2, ya, cloud computing juga, tapi berbeda dengan kelompok yang di depan tadi, ya. Nah, ini bagaimana prosesnya? Nah, ini Anda jelaskan closed loop-nya seperti apa. Kalau ini adalah untuk kelompok 3. Nah, nanti dari mana? Lihat arah panahnya yang gambarnya sudah Bapak buat ini. Tinggal Anda menjelaskan saja. Oke. Kalau ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan, sebagai pembanding untuk yang lain. Ya. Kalau ini adalah untuk supply chain kelompoknya 4. Ya. Flow in closed loop supply chain. Nah, nanti ini dimulai dari mana? Sehingga semua prosesnya itu adalah berjalan sesuai dengan alur yang sudah ada sebagai rantai pasok. Ya. Kemudian ini teori closed loop supply chain itu bagaimana? Nah, ini boleh Anda terjemahkan lebih lanjut ya. Di perkuliahan kemarin juga sudah Bapak sampaikan beberapa definisi daripada closed loop logistik atau closed loop supply chain-nya, perbandingannya seperti apa. Ini adalah untuk kelompok 5 ya. Misalnya closed loop supply chain dimulai dari mana? Nanti ada beberapa istilah, ada forward logistik, ada inventory, kemudian ada repair, ada service, ada receive dan trick, ada CRM-nya. Nah, misalnya ini adalah proses daripada closed loop yang tugas kelompok 5. Begitu juga nanti ada closed loop di dalam proses biogas ya. Misalnya biogas full unit secara aerobic digester, nanti setelah itu apa yang terjadi, istilah ini yang Anda perjelas ya. Ini adalah untuk closed loop kelompok 6 ya, managing a closed loop supply chain. Nah, jadi bagaimana proses closed loop dalam sebuah institusi yang ada atau pabrikan yang ada, kemudian Anda bandingkan antara reverse logistik dengan closed loop itu, titik bedanya berada pada bagian mana ya. Ini kelompok 6. Ini adalah untuk kelompok 7 ya. Ini adalah tentang bagaimana menerjemahkan closed loop supply chain ini dengan memperhatikan 4 kuadran yang ada ya. Bahwasannya open loop supply chain, kemudian ada core production, ada reverse logistik di situ, kemudian kembali closed loop-nya. Setelah dibuka, ditutup, bagaimana perbandingan di antara closed loop dalam supply chain ini dengan reverse logistik. Nah, cukup jelas ya. Jadi sebagai alat pandunya dilihat materi pertemuan yang kemarin.
Terima kasih dan semoga saudara bisa memahaminya lebih lanjut. Kalau seandainya ada yang kurang jelas, berarti boleh ditanyakan kepada Bapak melalui WhatsApp grup yang ada. Ya, terima kasih. Semoga Anda bisa sukses mengerjakan tugas ini dengan baik. Bapak tutup dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.